Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 di rumah? Masih semangat untuk belajar bukan? Dan semuanya sehat selalu bukan? Nah, mari kita bersama-sama belajar tentang penyaluran tenaga listrik. Kita akan belajar apa saja pada materi ini? Kita akan pelajari tentang bagaimana listrik dihasilkan, kemudian bagaimana listrik disalurkan, dan apa saja penyebab padamnya listrik. Proses utama dalam penyaluran listrik itu ada 4, yaitu 1. Pusat pembangkit listrik, yang kedua saluran transmisi, yang ketiga saluran distribusi, yang keempat konsumen. Sebelumnya, mari kita mengenal dahulu seorang tokoh yang bernama Nikola Tesla. Siapa dia? Nikola Tesla adalah seorang tokoh yang berkebangsaan Yugoslavia. Dia adalah tokoh penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik di tahun 1895. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, kemudian Nikola mengembangkan penemuan Faraday dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA ini memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Nah, sejak saat itulah listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Bagaimana proses listrik itu bisa sampai ke rumah kalian? Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik hingga ke konsumen atau rumah penduduk. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang penyaluran listrik. Yang pertama, pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik. Pada proses pembangkitan listrik ini terjadi perubahan energi potensial diubah menjadi energi gerak atau kinetik, selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, sehingga komponen utama atau bagian penting pada semua pembangkit listrik itu ada 2, yaitu komponen turbin dan generator. Turbin harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berikut adalah beberapa contoh pembangkit listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada PLTA ini, turbin digerakkan oleh energi gerak dari aliran air. Selanjutnya, putaran turbin ini akan menyalakan generator. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, turbin digerakkan oleh uap panas yang berasal dari pemanasan air dengan bahan bakar berupa batu bara biasanya. Pembangkit listrik tenaga angin. Energi gerak dari hembusan angin akan memutar turbin. Selanjutnya, turbin akan menyalakan generator dan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Turbin digerakkan oleh uap panas yang berasal dari pemanasan air dengan tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.
Sel surya akan mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Turbin digerakkan oleh uap panas yang berasal dari pemanasan air dengan tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Turbin digerakkan oleh uap panas yang berasal dari pemanasan air dengan tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Turbin pada PLTN ini digerakkan oleh uap panas yang berasal dari pemanasan air dengan tenaga nuklir. Nah, itu tadi beberapa contoh pusat pembangkit listrik. Ada pusat pembangkit listrik yang berskala kecil, yang kita kenal dengan sebutan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro ini memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar dalam skala kecil. Biasanya kita temui di daerah pedesaan. Berikut adalah gambar dari pembangkit listrik mikrohidro. Jadi aliran air itu akan menggerakkan kincir air. Selanjutnya kincir air akan memutar turbin. Turbin akan menyalakan dinamo sehingga dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan dari dinamo itu akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Setelah dari pembangkit listrik, maka energi listrik yang dihasilkan generator pada pembangkit listrik itu akan dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi tegangan ekstra tinggi mencapai 500 kV. Mengapa tegangan listrik itu perlu dinaikkan? Ini disebabkan karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah-rumah penduduk itu sangat jauh, sehingga dalam penyalurannya listrik menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dengan demikian, dinaikkanlah tegangannya. Energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi atau penyaluran tersebut. Tegangan listrik yang sudah dinaikkan oleh trafo step up kemudian ditransmisikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet menuju ke gardu induk. Ini adalah gambar menara sutet. Semakin besar tegangan listrik, maka menara sutet ini akan semakin besar pula dan tinggi. Yang ketiga, gardu induk atau GI. Di gardu induk, tegangan listrik akan diturunkan voltasenya menjadi tegangan menengah 150 kV oleh trafo step down. Tegangan 150 kV ini umumnya digunakan di pabrik-pabrik dalam rangka menyalakan mesin-mesin yang berukuran besar. Tegangan listrik yang sudah diturunkan di gardu induk ini akan disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT menuju ke gardu distribusi. Ini adalah gambar dari SUTT. Yang keempat, gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 20 kV. Nah, tegangan 20 kV ini digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik menengah.
Tegangan menengah sebesar 20 kV dari gardu distribusi ini selanjutnya akan disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM menuju ke trafo distribusi. Yang kelima, trafo distribusi. Pada trafo distribusi, tegangan listrik akan diturunkan kembali menjadi 220 volt. Nah, penurunan tegangan listrik ini bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah-rumah penduduk. Satu trafo distribusi ini mampu menyuplai listrik ke beberapa rumah-rumah penduduk. Tegangan listrik sebesar 220 volt dari trafo distribusi ini akan disalurkan ke perkantoran dan rumah-rumah penduduk melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR. Nah, yang terakhir adalah rumah penduduk. Listrik telah sampai ke rumah penduduk. Konsumen dapat menggunakan listrik ini untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Itu tadi adalah penjelasan tentang penyaluran listrik dari pusat pembangkit ke konsumen. Selama penyaluran itu, kita mengenal saluran transmisi dan saluran distribusi. Apa bedanya? Saluran listrik dari pusat pembangkit sampai ke trafo terakhir disebut dengan saluran transmisi. Sedangkan saluran listrik dari trafo terakhir sampai kepada konsumen terakhir dikenal dengan saluran distribusi. Mengapa mati lampu? Kadang-kadang di rumah kita mengalami pemadaman listrik. Lah, apa penyebabnya? Mari kita pelajari. Selama dalam penyaluran listrik ini terjadi gangguan-gangguan yang terjadi. Penyebab padamnya listrik ada dua faktor, yaitu faktor internal, faktor dari dalam rumah itu sendiri. Contohnya adalah kelebihan beban daya atau pemakaian listrik yang berlebihan. Contohnya, di rumah itu digunakan secara langsung semua peralatan listrik. Mesin cuci digunakan, AC menyala, kemudian seluruh lampu di rumah menyala, televisi menyala, maka terjadilah kelebihan beban daya pemakaian listrik. Kadang-kadang di rumah kita mengalami mati lampu atau listrik padam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Perhatikan gambar berikut. Ini salah satu faktor penyebab padamnya listrik. Selama listrik disalurkan dalam perjalanannya, itu terjadi gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita pelajari lebih lanjut mengapa listrik padam. Nah, penyebab padamnya listrik ini dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor di dalam rumah itu sendiri. Contohnya adalah kelebihan beban daya atau pemakaian listrik berlebihan. Maksudnya, beberapa alat elektronik digunakan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga beban daya listrik terlalu berlebih mengakibatkan listrik tersebut menjadi padam. Yang kedua adalah terjadi konsleting pada instalasi listrik di rumah atau peralatan listrik yang digunakan. Misalnya saat digunakan alat listrik itu rusak, maka menimbulkan konsleting. Secara otomatis listrik di rumah itu akan padam. Yang ketiga adalah pemasangan kabel di rumah itu yang kendur. Ini bisa mengakibatkan listrik menjadi padam. Faktor kedua adalah faktor eksternal, faktor dari pihak PLN.
Contohnya adalah terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Jadi memang PLN mengadakan pemadaman listrik secara bergilir. Biasanya PLN akan memberitahu terlebih dahulu kepada warga kalau akan ada pemadaman listrik. Yang kedua adalah gangguan kelebihan beban selama penyaluran listrik itu. Yang ketiga adalah tegangan tinggi. Yang keempat, terjadi kebocoran listrik. Yang kelima adalah faktor alam seperti tersambar petir, kemudian pohon yang tumbang, dan ada hewan yang menyentuh jaringan, menyebabkan listrik akan padam. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan tentang listrik dihasilkan, penyaluran listrik, dan penyebab padamnya listrik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.